subscribe channel Fazila Yuki Azahra ya guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fazila Yuki Azahra lagi. Kali ini aku mau mereview sebuah novel yang aku udah pernah review di YouTube satunya, yaitu Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Ini adalah novel yang bagus banget, bahkan ada rencana mau difilmin guys. Ini sebenarnya tuh sampai tentang kamu, rindu, dan lain-lain. Makanya ini bagus banget. Mari kita baca belakangnya. Kapan terakhir kali kita memeluk ayah kita, menatap wajahnya, lantas bilang kita sungguh sayang padanya? Kapan terakhir kali kita bercakap ringan, tertawa gelak, bercengkrama, lantas menyentuh lembut tangannya, bilang kita sungguh bangga padanya? Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri. Inilah kisah tentang hakikat kebahagiaan sejati. Jika kalian tidak menemukan rumus itu di novel ini, tidak ada lagi cara terbaik untuk menjelaskannya. Mulailah membaca novel ini dengan hati lapang, dan saat tiba di halaman terakhir, berlarilah secepat mungkin menemui ayah kita sebelum semuanya terlambat dan kita tidak pernah sempat mengatakannya. Dan novel remaja berumur 15 plus yang harga aslinya 95.000. Kamu mau dipromosiin lagi nggak? Ya, aku promosiin. Aku beli toko buku Terelie di promo reject kan. Tapi ini nggak ada rejectnya sih, cuman ini emang udah lama bukunya aku beli, jadi udah agak rusak-rusakan, tapi masih ada pembatasnya. Oke, mari kita bahas bukunya. Bercerita tentang seorang anak bernama Dam yang sangat suka mendengarkan dongeng-dongeng dari ayahnya. Dia juga suka menonton siaran langsung bola, dan Dam ini adalah anak yang sangat penurut dan baik hati. Suatu ketika ayahnya bercerita tentang sang kapten, yaitu idolanya di klub bola, sebuah klub bola. Dan si Dam ini pun bercerita lagi, kan dia diceritain dari ayahnya. Terus Dam ini cerita lagi ke temennya namanya Tani. Nah, Tani, tulisannya tuh Tani gitu guys, hanya dua, cuma aku nggak tahu bacanya apa. Nah, terus si Dam ini ceritain ke Tani juga, dan ternyata Tani malah sebarin ke teman-temannya. Nah, terus waktu Dam pengen nonton langsung sang kapten yang berkunjung ke kota mereka itu, tiba-tiba ayahnya tuh kayak ngerasa kesel banget gitu, nggak mau ngomong lagi sama Dam. Akhirnya Dam tuh kayak ngambek gitu kan, terus nggak mau ngerjain kerjaan rumah, bahkan sampai diem aja gitu kan. Ayahnya juga jadi marah, terus si Dam itu ngirimin surat ke ayahnya. Dan bukan hanya itu, ketika Dam pengen ngasih surat juga ke sang kapten, ayahnya gak ngizinin. Tapi gara-gara Dam kasih surat itu pula, jadi ayahnya malah mengizinkan mereka untuk nonton bola langsung di sana, nonton sang kapten langsung di sana. Tapi pas sang kaptennya tuh keliling buat nerima kalau ada yang mau foto atau mau tanda tangannya, tiba-tiba malah ayahnya ngajak pulang. Lah kenapa? Dan ternyata pertanyaannya dijawab ketika nanti dia sudah besar. Nah, kemudian Dam ini masuk ke SMA yang bernama Akademi Gajah. Gak ada orang yang tahu apa itu Akademi Gajah, hanya Dam doang yang tahu. Dan bukan Dam doang, maksudnya yang sekolah di Akademi Gajah aja yang tahu. Apa itu Akademi Gajah? Sebuah SMA berasrama yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, khusus gitu loh. Dan nggak tahu itu per apa orang-orang taunya. Dan di sana dia menemukan ada 2 buku bercerita tentang suku penguasa angin dan apel emas. Suku penguasa angin dan apel emas adalah cerita-cerita yang diceritakan oleh ayahnya. Dan pun jadi mengira semua dongeng-dongeng ayah itu emang hanya dongeng, bukan cerita beneran. Ayahnya yang bercerita soal sang kapten pernah ketemu dengan ayah, juga pernah bermain dengan ayah, bahkan sang kapten itu jadi kayak sekarang gara-gara ayah. Udah mulai gak percaya itu. Dan saat dia kuliah, dia lebih tidak percaya lagi. Dan dia pun menikah dengan salah satu anak bekas temennya waktu dulu. Dan dia Dam tuh marah kalau istrinya itu ngomong-ngomong soal ayah. Akhirnya kenapa kayak gitu? Karena
Pertama Dam tuh benci sama dongeng-dongengnya ayah, bilang kalau dongeng-dongengnya ayah tuh nggak masuk akal. Terus ibunya pun meninggal, tapi ayahnya tuh masih aja semangat aja gitu. Jadi kayak ayahnya tuh waktu ibunya sakit gak mau ngasih tahu Dam. Terus diceritain lah kalau misalnya kalau ibumu tuh bahagia nanti dia bakal sembuh sendiri gitu. Makanya si Dam kesel, masa cuma gara-gara bahagia doang gitu kan. Terus meninggal deh akhirnya ibunya, dan Dam semakin kesal. Pas sudah punya anak namanya Zaz dan Kon, Dam pun semakin membenci ayahnya. Zaz dan Kon suka mendengarkan cerita dari ayahnya, tapi Dam tuh nggak ngizinin kalau diceritainnya tuh kayak yang sang kapten pernah ketemu ayahnya, atau si nomor 10, atau tentang begitu-begitu. Makanya ayahnya tuh agak harus diam-diam gitu deh kalau mau cerita. Dan akhirnya saat ayahnya sakit di ujung belum sampai sakit. Jadi karena udah saking keselnya si Dam ini pun mengusir ayah, hingga akhirnya ayah pun sakit. Dan akhirnya ayah pun meninggal. Apakah kebenaran semua cerita ayah itu terbukti ketika ayah meninggal? Kalian baca sendiri di buku ini. Karena akhirnya sangat mengagetkan, membuat terharu gitu deh guys. Jadi kalian pesan di sini harus menjaga ayah dan harus percaya kepada ayah kalian. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya kapan ajal menjemput. Begitulah kisah dari novel ini. Dan aku sangat senang dengan novel ini karena buat dapat banyak banget ilmu. Terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya. Bye.